Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua yang ada di mana saja berada, yang sedang dalam aktivitas apapun. Semoga hari kita menyenangkan. Dan pada kesempatan siang ini saya ingin mereaksi tentang kejadian beberapa hari yang lalu di mana ada YouTuber Indonesia cewek yang kebetulan punya bermain platform Omi TV yang kemudian dikata-katain sama salah satu masyarakat Korea, penduduk Korea yang menurut netizen, menurut banyak komentar bahwa ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan itu mengandung ungkapan-ungkapan rasis. Dan oleh karena itu mari kita sama-sama lihat videonya seperti apa, cuplikan videonya seperti apa. But I don't feel good because we are same Asian. I'm Asian. You're Asian. It feels kind of bad for me, you know. Oh, your face is horrible, man. Oh, I cannot see it. I'm gonna upload it. I'm gonna show it to you, or do you want to curse? Okay. Do you know that I record this conversation so I can upload it that you curse Indonesian people? And you've said Oh, that. okay. I don't care, you know. Yeah, I don't I care. still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. What more? What? Upper. Upper, like great in things like On that. the position, Okay. Okay. in many things, GDP, economy, Oh. Okay. everything. Yeah. Oh, You're gonna be so YouTube. fucking famous in I don't care, Indonesia. you know, I don't Oh yeah, care, you know. just said it's okay to I don't upload it though. fucking Okay, care. I will upload it and I will Just show Asian. you just told how me that Indonesian can. You're Asian. What the fuck is racism? You just racism? What racism? You're the one that says that Korea Yo. is better than Indonesia, yo. First So time you saw me, you just saw that I'm Asian. I'm sorry, but you're also Asian, you know? yes, I'm Asian, so but that's not the right I don't thing. You've wanna said talk that to you Indonesian is because you're downgraded than basically, Korea. Like, who's like that? You've said I've record our conversation. Okay, you recorded this. I don't care. Oh yes, you don't care, so I will upload it to YouTube. So if Yeah, I don't Indonesian care, people you know. will know, you're gonna be so fucking famous in Indonesia, you You're dumbass. so scared. You're gonna upload it in the YouTube, man. I'm Yeah. so scared. I'm not fucking scared. Okay, I'm gonna upload it. You're just giving me a proof to upload this shit to YouTube. Sounds encouraging. Baik, jadi setelah saya lihat videonya, maka apakah kemudian kita nyatakan bahwa apa yang disampaikan itu rasisme, bentuk rasisme? Mungkin kita perlu tahu dulu apa sebenarnya rasisme. Nah, rasisme adalah satu paham yang menyatakan bahwa satu ras, satu golongan, satu agama atau satu apapun itu menyatakan diri bahwa mereka lebih baik, lebih tinggi statusnya daripada suku, golongan, ras yang lain. Secara teori ada dua hal yang menjadi alasan kenapa terjadi rasisme. Yang pertama karena ketakutan, yang kedua karena degradasi. Jadi ketakutan itu kenapa? Alasan terjadinya rasisme karena ketakutan itu sebagai salah satu contoh adalah kita kembali lagi ke abad pertengahan, di mana ketika Adolf Hitler dan paham fasismenya membantai habis seluruh orang-orang yang diklaim sebagai orang-orang Yahudi
tanpa ampun. Kenapa sampai terjadi hal yang demikian? Karena pada waktu itu orang-orang Nazi beranggapan bahwa orang-orang Yahudi itu berpotensi menjadi berpotensi menjadi bangsa yang akan lebih baik, lebih hebat dari orang-orang Jerman pada waktu itu. Artinya orang-orang yang menganut paham fasisme pada waktu itu, sehingga mereka harus dibantai, dan ini merupakan satu sejarah kelam bagi seluruh masyarakat dunia, di mana salah satu kejadian rasisme yang paling parah terjadi pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena ketakutan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, degradasi. Degradasi artinya merendahkan orang berdasarkan ras. Misalnya orang kulit putih Eropa menganggap diri mereka lebih baik, sehingga mereka menganggap orang kulit kuning, orang-orang Asia, orang kulit hitam di Afrika, dan orang berkulit merah, orang-orang Indian, dan juga ada suku aborigin di Australia, dianggap bahwa mereka ini merupakan suku-suku yang tidak layak disetarakan derajatnya dengan orang-orang kulit putih, sehingga terjadi juga pembantaian, ekspansi yang besar-besaran orang-orang Eropa selain untuk mendapatkan hasil bumi, untuk menjajah daerah-daerah tersebut, tetapi juga menjadikan orang-orang dari ras yang lain tersebut sebagai budak yang bebas diperjualbelikan karena hak mereka tidak bisa sama dengan orang-orang kulit putih. Nah, kemudian di Indonesia sendiri sebenarnya kejadian ini sudah terjadi berulang-ulang kali, bahkan yang paling baru kemarin beberapa waktu yang lalu ada juga seorang YouTuber yang juga dikata-katain sebagai dengan bentuk perkataan yang cukup rasis ya. Saya lupa namanya itu. Ya, memang saudara saya dari Indonesia Timur juga, yang dari Papua. Kemudian ya ada langkah-langkah hukum yang sudah diambil, ada langkah-langkah kekeluargaan juga yang sudah diambil untuk menyelesaikan persoalan. Kembali ke belakang lagi, kasus Papua, dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang sebenarnya membuktikan bahwa di Indonesia juga ada persoalan yang sama tentang rasisme. Nah, mulai dari artinya di Indonesia ini juga punya persoalan menyangkut dengan rasisme, dan seakan-akan menjadi bom waktu yang mungkin nanti satu saat bisa meledak lagi kalau kita tidak bisa menjaga persatuan. Nah, sehingga ada istilah dalam Indonesia itu, ada perbandingan suku, agama, warna kulit, bahkan ada istilah mayoritas dan minoritas yang seharusnya tidak boleh terjadi di negara yang punya asas Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya pikir, saya tidak tahu entahlah di negara yang lain punya asas yang sama seperti kita atau tidak. Tetapi yang hebatnya Indonesia punya dasar negara Pancasila, dan asasnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjembatani semua perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kembali lagi pada ungkapan yang disampaikan oleh orang Korea tadi. Ada beberapa hal yang saya lihat di sini. Yang pertama, ketika layar muncul, dia menyatakan, "But I don't feel good because we are same Asia. I am Asia, you're Asia. It feels bad." Ya, kurang lebihnya, saya tidak suka karena kamu Asia dan saya juga Asia. Ya, saya tidak tahu kenapa dia tidak suka sesama Asia.
Dan yang kedua, dia katakan lagi, your face is horrible, yang kurang lebih artinya wajahmu jelek. Kemudian yang berikut, Korean people more upper than Indonesian people. Ya, nanti bisa dengar sendiri sesuai dengan rekaman yang ada. Ya, memang itu yang disampaikan. Korean people more upper than Indonesian people. Kemudian yang keempat, kalimat yang disampaikan, Korean more upper than Indonesian, like HDP, gross domestic product, ya. Atau dalam bahasa Indonesia produk domestik bruto, economic, and etc. Nah, dari 4 hal yang disampaikan dan secara jelas terdengar di telinga kita, maka bisa disimpulkan bahwa yang pertama, orang ini secara tidak langsung menyampaikan bahwa dia tidak suka dengan ras yang lain selain daripada rasnya sendiri, yaitu ras orang Korea, ya, ras Korea. Dia menyatakan bahwa kakak Nona tadi wajahmu jelek, dan secara langsung, ya, saya sendiri merasa tersinggung karena sebagai orang Indonesia kita dikatakan jelek, tapi ya tidak apa-apa. Menurut saya ini merupakan satu bentuk pelecehan secara verbal yang perlu tindak lanjut. Kemudian kalimat berikutnya dikatakan, Korean people more upper than Indonesian people. Nah, titik beratnya ada di sini. Korean people, orang-orang Korea, masyarakat Korea, more upper, lebih tinggi dari masyarakat Indonesia. Nah, ini merupakan satu pelajaran juga buat kita. Saya berpikirnya begini, kenapa sampai kalimat ini kenapa dia tidak bilang Korean people more better than Indonesian people, atau yang bisa pakai kata yang lain, apa? Korean people more upper, artinya lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi status sosialnya, yang bisa didefinisikan banyak artian, lebih tinggi daripada orang Indonesia. Saya cuma satu saja. Mungkin ini jadi juga pembelajaran buat kita orang Indonesia yang kurang mencintai budaya kita sendiri, kurang mencintai segala hal yang ada di dalam negara kita, tidak bangga sebagai orang Indonesia. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, karena saat ini orang lebih senang belajar bahasa Korea daripada belajar bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Orang lebih senang berbahasa Inggris daripada bisa berbahasa Indonesia secara baik dan benar, dan ini salah. Artinya secara kebangsaan kita tidak mencintai negara kita. Kita tidak bangga siapa diri kita, dengan identitas diri kita, dengan jati diri kita, dan ini salah. Hanya ini menjadi tamparan juga bagi kita bahwa ada kalimat yang keluar. Kemudian Korean more upper than Indonesian di bidang ekonomi, dalam produk domestik bruto mungkin. Ya, saya pikir ketika kita melihat sesuatu dengan kasat mata kita tanpa kita mengetahui apa yang terjadi di dalam, apa yang terjadi di behind the scene, kita tidak bisa langsung menjudge. Bukan berarti kita punya hak untuk menjudge. Dan saya pikir ini salah satu yang membuat saya juga kurang senang dengan orang-orang yang seperti ini. Ketika kita senang menghakimi orang hanya dengan melihat tampilan depan. Dan kalau yang saya lihat dari 4 hal yang saya tulis tadi,
maka saya bisa pastikan bahwa orang ini harus diproses. Eh, Kalau bisa kita semua rame-rame bersurat atau melaporkan kejadian ini ke polisi untuk bisa ditindaklanjuti, mungkin bisa bekerja sama dengan Interpol dan lain-lain supaya bisa ditindaklanjuti kasus ini. Kalau tidak, maka kita akan tetap dianggap remeh oleh orang-orang yang ada di luar sana. Karena apa? Ya, ya setelah apa yang orang lakukan, apa yang kita lakukan? Kita diam saja. Kemudian kita hanya dengan netizen yang menyerbu akunnya, dimatikan komentarnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa lakukan apa-apa. Dan karena itu mungkin sebagai sesama netizen, sebagai sesama warga negara Indonesia, mungkin kalau ada yang punya ide lain bisa sampaikan di kolom komentar. Tetapi bagi saya, kalau bisa kita buat petisi, sampaikan ke kepolisian, atau kita sampaikan juga kalau ada yang punya websitenya Menlu bisa komen di bawah supaya kita bersurat saja kepada Menteri Luar Negeri untuk kemudian mengambil langkah-langkah selanjutnya, karena yang punya kewenangan itu mereka. Dan intinya bahwa kita tidak perlu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dengan maki-makian kita, karena sebenarnya itu negatif. Ada hal yang bisa kita tempuh, ada langkah-langkah yang bisa kita ambil dengan tanpa kita akhirnya sendiri berdosa, ya. Kita akhirnya maki-makian kita dianggap kita melakukan pelanggaran IT dan sebagainya. Karena itu saya pikir ya apa yang disampaikan oleh orang-orang Korea itu, yang pertama apa yang disampaikan oleh orang Korea tadi adalah yang pertama sebagai bahan kita untuk berefleksi, menyadarkan kita bahwa kita harus bangga dengan jati diri kita Indonesia, dan Indonesia itu harga mati. Yang kedua, lebih mencintai produk-produk, mencintai apapun yang ada dalam negara kita, mencintai bahasa kita, mencintai bangsa kita. Dan kemudian yang berikut, apa yang disampaikan oleh orang Korea ini harus ditindaklanjuti oleh pihak yang punya kewenangan. Dan untuk itu demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat.